Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita muliakan dan kita banggakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Tepuk tangan untuk beliau. Yang kami hormati Ketua Komisi 4 DPR RI, Ibu Siti Hediati Soeharto. Terima kasih, Bu. Yang kami hormati Menko Bidang Pangan, mohon izin para menteri, para kepala badan, dan wakil menteri Kabinet Merah Putih yang hadir. Mohon maaf kami tidak sebutkan satu persatu. Kemudian Panglima TNI beserta seluruh pejabat pendamping, Pak Wakapolri beserta seluruh pejabat utama Mabes Polri, Ibu Gubernur Jatim, Ibu Khofifah, beserta Forkominda Provinsi Jatim, para pimpinan Bank Himbara atau yang mewakili, para Kapolda, para Kapolres, Kapolresta, Kapolrestabes, beserta seluruh Forkominda daerah yang hadir secara langsung dan virtual, serta tentunya para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta seluruh asosiasi dan kelompok tani yang hadir. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan untuk hadir dalam acara panen raya jagung serentak kuartal kedua dan groundbreaking gudang ketahanan pangan Polri serta launching operasional SPBG Polri. Tentunya suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami di tengah padatnya tugas kenegaraan. Bapak Presiden Republik Indonesia berkenan hadir untuk memberikan semangat bagi seluruh personil Polri dalam mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama keluarga besar Polri, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan dari Bapak Presiden, seluruh pimpinan kementerian, lembaga, dan badan terkait, pemerintah daerah, mitra kerja, serta seluruh masyarakat yang telah berkontribusi menyukseskan kegiatan ini. Mohon izin melaporkan Bapak Presiden, guna mewujudkan swasembada pangan nasional pada tahun 2025, Polri berhasil merealisasikan penanaman jagung pada lahan seluas 661,112.000 hektar dengan hasil panen sebanyak 3,9 juta ton. Hal ini juga turut mendukung peningkatan produksi jagung nasional tahun 2025 sebesar 6,74% atau 1,8 juta ton. Untuk melanjutkan capaian tersebut, terdapat potensi lahan tahun 2026 yang harus kami lanjutkan, yaitu seluas 1,37 juta hektar yang tersebar di seluruh Indonesia. Adapun pada tanggal 8 Januari 2006, kami telah melakukan panen raya kuartal pertama pada lahan seluas 91.000 hektar dengan hasil panen mencapai 884.129 ton. Selanjutnya, pada hari ini dengan dipimpin Bapak Presiden, kami akan melaksanakan panen raya jagung serentak kuartal 2 pada lahan seluas 189.760 hektar dengan potensi hasil panen mencapai sekitar 1,23 juta ton. Sebanyak 100 ton jagung hasil panen tersebut akan diekspor ke Malaysia melalui perbatasan Jagoy Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Adapun koperasi membeli dari petani seharga 6.500 kilogram dan dijual ke Malaysia dengan harga Rp7.000 per kilogram. Dengan demikian diperoleh margin keuntungan sebesar Rp500 per kilogram. Secara khusus di Kabupaten Tuban, kami akan melakukan panen raya pada lahan seluas 101,5 hektar yang merupakan lahan perhutanan sosial. Lahan tersebut berasal dari lahan 4 Gapoktan, yaitu KTH Wonolestari, LMDH Jenggolo Manik, LMDH Wonomulyo, dan lahan PT Semen Indonesia. Dari luas lahan tersebut, potensi hasil panen diperkirakan mencapai 609 ton dan seluruh hasil panen akan dikirimkan ke Bulog guna mendukung penguatan cadangan pangan pemerintah dan menjaga stabilitas pasokan. Selanjutnya, Polri juga melakukan kerjasama dengan UMKM lokal untuk mendorong pemanfaatan hasil samping pertanian melalui pengembangan briket tongkol jagung dengan nama Miracle Carbon sebagai energi alternatif untuk keperluan rumah tangga pendukung UMKM, penghangat kandang ayam
serta pengganti kayu bakar. Sebagai upaya mendukung peningkatan produktivitas pertanian, Polri menghadirkan inovasi pupuk presisi berbasis batu bara yang bermanfaat untuk menaikkan pH sebanyak 1 sampai dengan 2 tingkat, sekaligus merestorasi unsur hara sehingga dapat menyuburkan tanah dan menyehatkan tanaman. Inovasi ini mohon izin telah digunakan pada lahan pertanian jagung di Provinsi Jawa Barat dan Papua, sesuai dengan yang tadi Bapak sempat tanyakan langsung. Tidak hanya itu, inovasi lain yang telah dilakukan Polri diantara adalah membuat vertical dryer, mobil pemipil, soil tester, pompa tenaga surya, atmosphere water generator, mobile rotary dryer yang bermanfaat untuk mengeringkan jagung secara merata dan lebih bersih tanpa harus membawa hasil panen ke gudang. Selain itu, guna mendukung pembiayaan petani dalam memenuhi kebutuhan produksi, Polri bekerjasama dengan Bank Himbara memfasilitasi penyaluran kredit usaha rakyat yang digunakan untuk pembelian bibit dan pupuk, obat-obatan seperti herbisida, fungisida, insektisida, pembiayaan sewa traktor untuk pengemburan tanah, pengolahan lahan, pembayaran upah buruh, serta berbagai kebutuhan operasional lainnya. Tentunya kami berharap Bapak Presiden berkenan mendukung penguatan akses kredit usaha rakyat, baik dari sisi kemudahan maupun peningkatan jumlah kredit yang kelak akan digunakan untuk membuka lahan baru, mendukung proses dari hulu hingga hilir sehingga para petani dapat meningkatkan kapasitas produksi, kemandirian usaha, dan pertumbuhan ekonomi pedesaan. Hingga saat ini sebanyak 714 poktan jagung binaan Polri di 42 Polres pada 8 Polda telah memanfaatkan fasilitas tersebut dengan total pinjaman mencapai 30,3 miliar rupiah. Di samping itu, para petani berharap kiranya dapat menerima bantuan yang lebih banyak lagi terkait dengan bibit, pupuk, dan alsintan sehingga dapat mendukung peningkatan produksi. Seiring dengan adanya potensi peningkatan volume hasil panen melalui kerjasama dengan Perum Bulog, Polri telah membangun 18 gudang penyimpanan pada lahan Polri di 12 provinsi. Pada hari ini akan dilaksanakan groundbreaking secara serentak pembangunan 10 gudang ketahanan pangan, sehingga total gudang ketahanan Polri nantinya akan mencapai 28 unit dengan kapasitas masing-masing gudang sebesar 1.000 ton dan 1 unit dengan kapasitas 10.000 ton yang akan selesai pada Juni 2026. Pembangunan gudang tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan guna menjaga stabilitas pasokan bahan pangan di berbagai wilayah, tidak hanya jagung, namun juga beras dan berbagai komoditas pangan lainnya. Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir, meliputi penyiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, perawatan, hingga memastikan penyerapan hasil panen. Di sisi lain, dalam mendukung program makanan bergizi gratis, sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional, dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Apabila seluruh SPBG tersebut telah beroperasi, diproyeksikan dapat memberikan manfaat bagi 3,44 juta orang dan menyerap 68.000 tenaga kerja. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam memenuhi standar kelayakan dan keamanan pangan, SPBG Polri telah memiliki sertifikat penjamah makanan, sertifikat layak higienis sanitasi, sertifikat jaminan produk halal, sertifikat uji laboratorium air, serta menerapkan prinsip food safety secara konsisten. Selain itu, Polri juga sedang bangun 33 SPBG di wilayah 3T sebagai wujud dukungan terhadap perluasan pemerataan akses pemenuhan gizi. Adapun dalam rangka mendukung ketahanan energi dan penggunaan energi terbarukan, sebanyak 47 SPBG Polri telah menggunakan CNG atau kompres natural gas. Penggunaan CNG ini menjadi langkah strategis Polri dalam mendukung operasional SPBG yang lebih efisien, aman, dan ramah lingkungan. Sebagaimana amanat Bapak Presiden saat peresmian SPBG Polri di Palmerah, Jakarta Barat, bahwa
menghasilkan pangan dan makanan adalah melanjutkan peradaban. Kami memahami bahwa penyediaan pangan menjadi fondasi penting dalam membangun generasi yang sehat, kuat, dan berdaya saing. Oleh karena itu, diperlukan sinergi seluruh komponen bangsa. Untuk itu, kami mohon arahan dan bimbingan Bapak Presiden agar seluruh langkah yang kami laksanakan tetap sejalan dengan kebijakan pemerintah, tepat sasaran, serta berkelanjutan. Selanjutnya, dengan penuh hormat, berkenan kiranya Bapak Presiden Republik Indonesia memimpin pelaksanaan acara panen raya serentak kuartal kedua dan groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan Polri serta launching operasional 166 SPBG Polri. Demikian sambutan kami. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk, perlindungan, dan memberikan pengabdian dalam memberikan pengabdian terbaik kita semua kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.